Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sari Putri, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyakit paru obstruktif kronik. Eh, Sebelum saya mulai, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok. Penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat dengan PPOK, dan juga yang kita kenal sebagai COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, adalah sekelompok penyakit paru yang menghambat aliran udara pada pernapasan saat menarik napas atau menghembuskan nafas. Dalam panduan GOLD tahun 2015, penyakit paru obstruktif kronik atau yang disingkat dengan PPOK didefinisikan sebagai suatu penyakit yang bisa dicegah dan bisa diatasi, yang dikarakteristikan dengan keterbatasan aliran udara yang menetap, yang biasanya bersifat progresif dan terkait dengan adanya respon inflamasi kronis saluran nafas dan paru terhadap gas atau partikel berbahaya. Lalu etiologi yaitu asma, emfisema paru, dan bronkitis. Patofisiologi, obstruksi jalan nafas menyebabkan reduksi aliran udara yang beragam tergantung pada penyakit. Pada bronkitis kronis terjadi penumpukan lendir dari sekret yang sangat banyak sehingga menyumbat jalan nafas. Pada emfisema, obstruksi pada pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi akibat kerusakan dinding alveoli yang disebabkan oleh overekstensi ruang udara dalam paru. Pada asma, jalan napas bronkial menyempit dan membatasi jumlah udara yang mengalir ke dalam paru. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari PPOK. Yang pertama itu bronkitis kronis, yang kedua itu emfisema, dan yang ketiga ada bronkitis emfisema, yang keempat ada asma kronis dan bronkitis asmatis, serta yang terakhir itu adalah penyakit TBC yang berkembang menjadi PPOK. Manifestasi klinis, yang pertama itu smoker cough, biasanya diawali dengan sepanjang pagi yang dingin, kemudian berkembang menjadi sepanjang tahun. Yang kedua itu sputum, biasanya banyak dan lengket, berwarna kuning, hijau, atau kekuningan bila terjadi infeksi. Dan yang ketiga itu ada dyspnea, yaitu terjadi kesulitan ekspirasi pada saluran pernapasan. Selanjutnya komplikasi pada penyakit PPOK. Yang pertama itu infeksi saluran nafas, yang kedua itu pneumotoraks spontan, yang ketiga hipoksemia. Lalu penata laksanaan yang pertama itu ada terapi farmakologis, dan yang kedua terapi non farmakologis. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan, yang pertama itu spirometri, yang kedua tes fungsi paru, dan yang ketiga kita dapat melakukan ronsen toraks. Asuhan keperawatan pada pasien dengan PPOK. Yang pertama itu pengkajian. Menurut Dangus 2012, pengkajian pada pasien dengan PPOK ialah yang pertama itu mengkaji biodata, riwayat kesehatan, lalu aktivitas dan istirahat, sirkulasi, mengkaji integritas ego, ansietas, ketakutan, pekarangsang makanan atau cairan, lalu hygiene, pernafasan, penggunaan oksigen pada malam hari terus-menerus, serta interaksi sosial dan penyuluhan serta pembelajaran. Lalu diagnosa apa saja pada penyakit paru obstruktif kronis menurut Dangus dari 2012? Yang pertama itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan bronkospasma, peningkatan produksi sekresi tertahan, tebal, sekresi kental, penurunan energi, atau kelemahan. Yang kedua itu kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan oksigenasi atau obstruksi jalan nafas oleh sekresi, spasme bronkus, jebakan udara, atau kerusakan alveoli. Dan yang ketiga gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan penumpukan gas di lambung. Dan yang keempat kurang pengetahuan tentang penyakitnya berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit tersebut. Intervensi keperawatan apa saja yang dapat kita lakukan kepada pasien dengan PPOK? Yang pertama dengan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, dengan diagnosa kerusakan pertukaran gas. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan rasa nyaman atau nyeri.
pengetahuan. Intervensi yang dilakukan ke pasien yakni untuk implementasi dan evaluasi. Pengertian dari implementasi itu sendiri yaitu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat maupun tenaga medis lain untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan dan perawatan serta masalah kesehatan yang sedang dihadapi pasien. Menurut Fatima 2021. Lalu evaluasi keperawatan, yakni evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan. Pada tahap ini, perawat melakukan tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai, menurut Cahyanti 2018. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.